Kesuksesan sebuah perusahaan tidak lepas dari sumber daya atau resource yang dimiliki. Paling tidak, saat ini minimal ada 3 resource yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu financial resource, teknologi resource, dan human resource. Bila ditanya, mana resource yang paling penting? Jawabannya, semua penting. Tapi kalau kita berbicara bagaimana resource tersebut dapat berguna sesuai fungsinya, maka disitulah pentingnya peran human atau SDM. SDM menjadi penggerak setiap elemen dalam suatu perusahaan, sehingga SDM yang kompeten adalah aset berharga bagi perusahaan. Selayaknya benda-benda lain yang berharga, maka SDM perlu diperlakukan sebaik-baiknya, karena SDM bukan mesin yang hanya punya tugas menghasilkan cuan bagi perusahaan. Seperti ratusan tahun yang lalu, diawali dari munculnya teori manajemen klasik. Banyak penggagas dari teori tersebut, salah satunya Robert Owen. Owen adalah seorang manajer dari sebuah pabrik pemintalan kapas di Skotlandia. Ia concern dengan tenaga kerja pada saat itu yang punya kehidupan kerja jauh dari layak, begitu keras dan begitu kejam. 13-15 jam bekerja dalam sehari adalah hal biasa. Bahkan, anak usia 5-6 tahun ditemukan juga loh dipekerjakan dengan beban kerja dan jam kerja yang sama dengan orang dewasa. Mereka hanya dianggap seperti mesin, didorong untuk terus bekerja tanpa peduli bahwa mereka manusia yang juga butuh istirahat. Latar belakang ini mendorong Owen untuk melakukan kajian mendalam. Dari situ, akhirnya muncul prinsip 8 jam kerja dalam sehari, 8 jam tidur dalam sehari, dan 8 jam istirahat dalam sehari. Begitulah Owen kemudian dijuluki sebagai Father of Personnel Management. Teori manajemen kemudian terus berkembang untuk menyempurnakan teori-teori sebelumnya, seperti halnya teori manajemen neoklasik. Salah satu nama yang juga concern dalam teori ini adalah George Elton Mayo. Dalam kajiannya, ia menyatakan bahwa ternyata ada banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja selain masalah kompensasi. Di antaranya adalah harmonisasi hubungan antara orang-orang yang ada dalam suatu perusahaan. Atasan yang baik dan rekan kerja yang seru misalnya bisa membuat seseorang lebih betah dan terikat dengan perusahaan. Tanpa diminta, orang-orang seperti ini sudah pasti akan bekerja dengan baik. Elton Mayo kemudian dijuluki sebagai Father of Human Resource Management. Dalam perusahaan saat ini, mungkin Anda sering mendengar istilah HRD atau Human Resource Department. Ya, salah satu divisi penting dalam suatu perusahaan. Sebagian lagi mungkin masih menemukan istilah manajemen personalia. Keduanya bukan hal yang berbeda, sama-sama concern terhadap SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. Namun, istilah HRD memang lebih banyak digunakan saat ini dibandingkan manajemen personalia. Hal ini karena memang ada pergeseran paradigma dalam memandang SDM. Dalam perspektif manajemen personalia, dulu SDM diperlakukan hanya sebatas kepentingan administratif. Anda bekerja, saya akan beri upah. Anda tidak bekerja, ya tidak ada upah. Bahkan mungkin akan diberhentikan. Fokusnya hanya pada apa yang bisa karyawan berikan bagi perusahaan. Benar salah, semua karena karyawan. Hubungan terasa sangat transaksional dan kaku. Sedangkan, perspektif manajemen SDM, saat ini SDM dipandang sebagai sebuah aset, bahkan investasi bagi perusahaan. Karyawan benar-benar diperhatikan dan diberdayakan dengan baik. Perusahaan fokus pada apa yang bisa diberikan kepada karyawan. Perusahaan mencoba untuk memfasilitasi, maka karyawan akan bekerja dengan baik. Sesimpel itu konsep HRD saat ini. Namun, dalam prakteknya memang tidak sesederhana itu. Karena faktanya, masih banyak juga perusahaan yang masih belum memandang SDM sebagai partner, melainkan masih sebagai alat. Tak heran, perlakuan tidak manusiawi mungkin masih ditemukan. Namun, selain dari perspektif memandang SDM, evolusi di bidang SDM juga terlihat pada praktiknya. Seperti, dulu yang namanya kerja ya di kantor, sekarang di mana aja bisa. Dulu bekerja ya dari jam 7 sampai jam 4 sore, sekarang kapanpun bisa. Dulu SDM hanya tahu bekerja, sekarang sudah banyak yang berani dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dulu bekerja harus berseragam,
Sekarang, outfit santai pun diperkenankan. Fleksibilitas benar-benar sudah menjadi tren dan masih akan menjadi isu penting SDM ke depannya. Bagaimana dengan isu-isu yang lain? Kita bahas selanjutnya.